Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkiyah Khairutunisa dengan NIM E21154010027. Saya dari kelas tingkat 1B Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Perubahan fisiologi ibu bersalin. Persalinan merupakan proses alamiah, yakni merupakan serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan. Disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Erawati Ade 2011. Menurut Sulistiawati 2010 dan Johariah 2012 mengungkapkan bahwa serangkaian proses persalinan yang normal dapat menimbulkan adanya adaptasi fisiologi pada ibu bersalin. Perubahan fisiologi kelas 1. Yang pertama, uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari miometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula, tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Dengan perubahan bentuk otot uterus pada proses kontraksi, relaksasi, dan retraksi, maka vakum uteri lama-kelamaan akan menjadi semakin mengecil. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan janin turun ke pelvik. Kontraksi uterus mulai dari pundus dan uterus melebar sampai ke bawah abdomen dengan dominasi tarikan ke arah pundus atau pundal dominan. Yang kedua, serviks. Sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, serviks mulai menipis dan membuka. Yang pertama, penipisan serviks. Berhubungan dengan kemajuan pemendekan dan penipisan serviks, seiring dengan bertambah efektifnya kontraksi, serviks mengalami perubahan bentuk menjadi lebih tipis. Hal ini disebabkan oleh kontraksi uterus yang bersifat pundal dominan, sehingga seolah-olah serviks tertarik ke atas dan lama-kelamaan menjadi tipis. Batas antara segmen atas dan bawah rahim mengikuti arah tarikan ke atas sehingga seolah-olah batas ini bergeser letaknya ke atas. Panjangnya serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah. Dengan dimulainya persalinan, panjang serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek. Serviks yang sampai tipis ini disebut menipis penuh. Yang kedua, dilatasi. Proses ini merupakan kelanjutan dari penipisan serviks. Setelah serviks dalam kondisi menipis penuh, maka tahap berikutnya adalah pembukaan. Serviks membuka disebabkan daya tarikan otot uterus ke atas secara terus-menerus saat uterus berkontraksi. Dilatasi dan diameter serviks dapat diketahui melalui pemeriksaan intravaginal. Berdasarkan diameter pembukaan serviks, proses ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Tidak jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan sudah lengkap. Bila ketuban telah pecah sebelum pembukaan 5 cm disebut ketuban pecah dini. Yang keempat yaitu tekanan darah. Poin pertama, tekanan darah akan meningkat selama kontraksi, disertai peningkatan sistol rata-rata 15-20 mmHg dan diastol rata-rata 5-10 mmHg. Yang kedua, pada waktu-waktu tertentu di antara kontraksi, tekanan darah akan kembali ke tingkat sebelum persalinan. Untuk memastikan tekanan darah yang sebenarnya, pastikan untuk melakukan cek tekanan darah selama interval kontraksi. Poin ketiga, dengan mengubah posisi pasien dari terlentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah selama persalinan dapat dihindari. Poin keempat, nyeri, rasa takut, dan kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Poin kelima, apabila pasien merasa sangat takut atau khawatir, pertimbangkan kemungkinan bahwa rasa takutnya menyebabkan peningkatan tekanan darah atau bukan preeklamsia. Yang kelima, metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat, baik aerob maupun anaerob, meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini diakibatkan oleh kecemasan dan aktivitas otot rangka.
Peningkatan aktivitas metabolik dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, curah jantung, dan cairan yang hilang. Selanjutnya yang keenam, yaitu suhu tubuh. Poin pertama, suhu tubuh meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Yang kedua, peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 10 derajat Celcius dianggap normal. Nilai tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme persalinan. Yang ketiga, peningkatan suhu tubuh sedikit adalah normal dalam persalinan. Namun bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan dehidrasi, sehingga parameter lain harus dicek. Begitu pula pada kasus ketuban pecah dini, peningkatan suhu dapat mengindikasikan infeksi dan tidak dapat dianggap normal dalam keadaan ini. 7. Detak jantung. Poin pertama, perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai peningkatan selama fase peningkatan, penurunan selama titik puncak sampai frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi di antara kontraksi, dan peningkatan selama fase penurunan hingga mencapai frekuensi lazim di antara kontraksi. Yang kedua, penurunan yang mencolok selama puncak kontraksi uterus tidak terjadi jika wanita berada pada posisi miring, bukan terlentang. Yang ketiga, frekuensi denyut nadi di antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibanding selama periode menjelang persalinan. Hal ini mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi selama persalinan. Yang keempat, sedikit peningkatan denyut jantung di antara normal. Maka diperlukan pengecekan parameter lain untuk menyingkirkan kemungkinan proses infeksi. Selanjutnya yaitu pernapasan. Yang pertama, sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme. Meskipun sulit untuk memperoleh temuan yang akurat mengenai frekuensi pernapasan karena sangat dipengaruhi oleh rasa senang, nyeri, rasa takut, dan penggunaan teknik pernapasan. Yang kedua, hiperventilasi. Yang memanjang adalah temuan abnormal dan dapat menyebabkan alkolisis. Amati pernapasan pasien dan bantu ia mengendalikannya untuk menghindari hiperventilasi berkelanjutan yang ditandai oleh rasa kesemutan dan ekstremitas dan perasaan pusing. Selanjutnya, perubahan renal berkaitan dengan ginjal. Yang pertama, poliuri sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan plasma ginjal. Poliuri menjadi kurang jelas pada kondisi telentang karena posisi ini membuat aliran urin berkurang selama kehamilan. Yang kedua yaitu kandung kemih harus sering dievaluasi setiap 2 jam. Untuk mengetahui adanya distensi juga harus dikosongkan untuk mencegah obstruksi persalinan akibat kandung kemih yang penuh, yang akan mencegah penurunan bagian presentasi janin dan trauma pada kandung kemih akibat penekanan yang lama, yang akan menyebabkan hipotonia kandung kemih dan retensi urin selama periode pasca persalinan. Yang ketiga yaitu sedikit proteinuria. Lebih sering terjadi pada primivara, pasien yang mengalami anemia dan atau persalinannya yang lama. Yang keempat yaitu proteinuria yang nilainya +2 atau lebih adalah data yang abnormal. Hal ini mengindikasikan preeklamsi. Selanjutnya yaitu gastrointestinal. Yang pertama, motilitas dan absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan lebih lanjut sekresi asam lambung selama persalinan, maka saluran cerna bekerja dengan lambat, sehingga waktu pengosongan lambung menjadi lebih lama. Cairan tidak dipengaruhi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan lambung tetap seperti biasa. Makanan yang dimakan selama periode menjelang persalinan atau fase prodromal atau fase laten persalinan cenderung akan berada di dalam lambung selama persalinan. Yang kedua, lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa transisi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar atau minum berlebihan, tetapi makan dan minum ketika keinginan timbul guna mempertahankan energi dan hidrasi. Yang ketiga yaitu mual dan muntah terjadi selama fase transisi yang menandai akhir fase pertama persalinan. Pemberian obat-obatan oral tidak efektif selama persalinan. Perubahan saluran cerna kemungkinan timbul sebagai respon terhadap salah satu kombinasi antara faktor-faktor seperti kontraksi uterus, nyeri, rasa takut, khawatir, obat atau komplikasi.
Selanjutnya hematologi. Yang pertama, hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal. Yang kedua yaitu jangan terburu-buru, yakin bahwa seorang pasien tidak anemia. Tes darah yang menunjukkan kadar darah berada dalam batas normal membuat kita terkecoh sehingga mengabaikan peningkatan risiko pada pasien anemia selama masa persalinan. Yang ketiga yaitu selama persalinan, waktu koagulasi darah berkurang dan terdapat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut. Perubahan ini menurunkan risiko pendarahan pasca persalinan pada pasien normal. Yang keempat yaitu hitung sel darah putih secara progresif meningkat selama kala sebesar kurang lebih 5.000 hingga jumlah rata-rata 15.000 pada saat pembukaan lengkap. Tidak ada peningkatan lebih lanjut setelah ini. Selanjutnya, perubahan fisiologi skala 2. Menurut Rukia AY, skala 2 persalinan adalah skala pengeluaran dimulai saat serviks setelah membuka lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Pada skala 2, kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yaitu setiap 2 menit sekali dengan durasi lebih dari 40 detik. Intensitas semakin lama semakin kuat, karena biasanya pada tahap ini kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul. Maka pada HIS dirasakan adanya tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara refleks menimbulkan rasa ingin meneran. Yang pertama, serviks. Serviks akan mengalami pembukaan yang biasanya didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Yang kedua yaitu uterus. Saat ada HIS, uterus teraba sangat keras karena seluruh ototnya berkontraksi. Yang ketiga yaitu vagina. Sejak kehamilan vagina mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui bayi. Keempat yaitu pergeseran organ dasar panggul. Tekanan pada otot dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran, serta diikuti dengan perineum yang menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Yang kelima yaitu ekspulsi janin. Dengan HIS serta kekuatan meneran maksimal, kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis, kemudian dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskuler. Kontraksi menurunkan aliran darah menuju uterus sehingga jumlah darah dalam sirkulasi ibu meningkat. Selanjutnya itu resistensi perifer meningkat sehingga tekanan darah akan meningkat. Saat mengejan, kardiak output meningkat 40-50%. Selanjutnya, respirasi. Respon terhadap perubahan sistem kardiovaskuler, konsumsi oksigen meningkat. Percepatan pematangan surfaktan atau fetus labor speed maturation observation, penekanan pada dada selama proses persalinan, membersihkan paru-paru janin dan cairan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pengaturan suhu. Aktivitas otot yang meningkat menyebabkan sedikit kenaikan suhu. Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat proses persalinan dan segera setelahnya peningkatan suhu normal adalah 0,5-10 derajat Celcius. Selanjutnya, urinaria. Penekanan kepala janin menyebabkan tonus vesikal kandung kencing menurun. Selanjutnya itu muskuloskeletal. Hormon relaksin menyebabkan pelunakan kartilago di antara tulang. Fleksibilitas pubis meningkat, nyeri punggung, tekanan kontraksi mendorong janin sehingga terjadi fleksi maksimal. Selanjutnya, saluran cerna. Praktis inaktif selama persalinan. Selanjutnya, proses pencernaan dan pengosongan lambung memanjang. Selanjutnya sistem saraf. Kontraksi menyebabkan penekanan pada kepala janin sehingga denyut jantung janin menurun. Selanjutnya metabolisme. Peningkatan metabolisme terus berlanjut hingga skala 2 persalinan. Yang selanjutnya denyut nadi. Frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Secara keseluruhan frekuensi nadi meningkat selama skala 2 disertai nyata ketika mencapai puncak menjelang kelahiran bayi. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan fisiologi skala 3. Yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang. Yang ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Perubahan fisiologi skala 4. Yang pertama, tanda vital. Dalam 2 jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal. Yang kedua, gemetar. Kadang dijumpai pasien pasca persalinan mengalami gemetar. Hal ini normal sepanjang suhu kurang dari 38 derajat Celcius dan tidak dijumpai infeksi lainnya. Yang ketiga, sistem gastrointestinal.
Selama 2 jam pasca persalinan, kadang dijumpai pasien merasa mual sampai muntah. Atasi hal ini dengan posisi tubuh yang memungkinkan dapat mencegah terjadinya aspirasi corpus alleanum ke saluran pernapasan dengan setengah duduk atau duduk di tempat tidur. Selanjutnya, sistem renal. Selama 2-4 jam pasca persalinan, kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostaksis, sehingga sering dijumpai kandung kemih dalam keadaan penuh dan mengalami pembesaran. Sistem kardiovaskuler. Selama kehamilan, pelum darah normal digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat dan diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uterus. Selanjutnya, serviks. Perubahan pada serviks terjadi setelah bayi lahir. Bentuk serviks agak menganga. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uterus yang dapat mengadakan kontraksi. Selanjutnya, perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teraga oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Selanjutnya, vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekatan serta pergangan yang sangat besar selama proses melahirkan. Selanjutnya, pengeluaran ASI dengan menurunnya hormon estrogen, progesteron, dan human placenta laktogen. Hormon setelah plasenta lahir, prolaktin, dapat berfungsi membentuk ASI dan mengeluarkannya ke dalam alveoli bahkan sampai duktus kelenjar ASI. Perubahan psikologi ibu bersalin. Selanjutnya, fase transisi sistem pernapasan. Cairan di alveoli diserap di jaringan paru dan diganti udara. Oksigen di udara berdifusi ke pembuluh darah sekeliling alveoli. Selanjutnya, asuhan di ruang bersalin. Yang pertama, mempertahankan panas tubuh. Yang kedua, mempertahankan fungsi pernapasan. Yang ketiga, membantu orang tua dalam memberikan nutrisi yang tepat dan hidrasi. Yang keempat, penurunan risiko infeksi. Dan yang kelima, membantu orang tua dalam belajar untuk merawat bayi mereka. Selanjutnya, evaluasi kondisi bayi baru lahir. Skor Apgar adalah suatu metode yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir. Komponennya yaitu A. Appearance, P. Pulse, G. Grimace, A. Activity Air Respiration, atau A. Warna kulit, P. Denyut jantung, G. Refleks, A. Tonus otot, R. Pernapasan. Berikut cara penilaian skor Apgar, bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, tindakan pencegahan terhadap bayi baru lahir. Yang pertama, bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B. Selanjutnya, setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, pemeriksaan berat badan, pemeriksaan panjang badan, pemeriksaan lingkar kepala. Sekian penjelasan mengenai adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.